menjawab. Perkenalkan, nama saya Fahmi Angel dengan ujung NIM 043 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fadlina dengan NIM atau legislatif yang ke-57 sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Fidi Saputra dengan ujung NIM 107. Saya sebagai penanya. Untuk memulai diskusi, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelum kita membahas tentang materi, kita perlu ketahui bahwa kita akan membahas, yaitu yang pertama, apa itu pendidikan anak usia dini, apa tujuan pendidikan anak usia dini, dan apa perbedaan humanis dan religius. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di sini Sigmund Freud yang menyatakan bahwa masa dewasa seseorang sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya. Pernyataan Freud juga didukung oleh Karl yang menyatakan bahwa kenakalan remaja bukan fenomena baru dari masa remaja itu sendiri, melainkan suatu lanjutan dari pola perilaku sosial di masa kanak-kanak. Berdasarkan kesimpulan para psikolog tersebut, penulis berpendapat bahwa untuk menciptakan generasi yang berkualitas, humanis dan religius harus dimulai sejak dini, yaitu melalui PAUD. Secara institusional, pendidikan anak usia dini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggara pendidikan, baik koordinasi motorik, kecerdasan emosi, kecerdasan jamaah. Pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, TK, atau bentuk lain yang sederajat. Yang keempat, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal, KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Yang kelima, pendidikan usia dini jalur pendidikan informal, pendidikan keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dan yang keenam adalah ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. PAUD adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dapat, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan anak usia dini yang lebih ekstrim dikemukakan oleh Suyanto yang menyatakan bahwa tujuan PAUD adalah untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai filsafat suatu bangsa. Manusia utuh dalam pandangan Islam disebut insan kamil atau manusia sempurna. Secara praktis, tujuan pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut, mengurangi angka mengulas kelas, mengurangi angka putus sekolah atau DO, mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menyelamatkan anak dari kelalaian di depan lahir dan ibu berpendidikan rendah, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka utang tunda, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini, dan yang terakhir meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Selanjutnya yaitu paradigma humanis dan religius. Menurut George R. Nick, pendidikan humanis religius mengandung dua konsep, yakni pendidikan humanis dan pendidikan religius. Dalam perspektif integratif interkolektif, konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai humanisme atau sekuler dan nilai-nilai religius atau Islam. Pendidikan yang humanis adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan yang religius adalah pendidikan yang mengembangkan potensi fitrah berkembang dalam diri peserta didik. Dalam
Baik, tentu saja pertanyaannya bagaimana cara menanamkan kepedulian kepada anak usia dini. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Pertanyaan yang luar biasa dari saudara saya menangkap tadi bahwa pertanyaannya adalah bagaimana cara menanamkan kasih sayang pada anak usia dini. Kemudian saya mempersilakan kepada yang ingin bertanya lagi agar semua pertanyaan dirangkum dan dijawab cepat. Baik, silakan. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana cara menanamkan kepedulian pada anak usia dini? Ini itu saja sebagai para moderator. Baik, saya menangkap tadi dari pertanyaan saudara saya bahwasanya bagaimana cara menanamkan kepedulian pada anak usia dini. Mungkin menjawab saja. Baik, saya silakan langsung saja dijawab. Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari saudari Karina, yaitu pertanyaannya bagaimana cara menanamkan kasih sayang pada anak usia dini. Menanamkan kasih sayang pada anak usia dini menurut saya itu sangat penting untuk membentuk karakter seorang anak. Beberapa cara yang dilakukan yaitu 1. Memberikan perhatian dan waktu, 2. Menunjukkan kasih sayang fisik, 3. Berikan pujian dan penghargaan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kembalikan kepada saya. Baik, jawabannya cukup baik. Baik, bagaimana penjawab? Apakah jawaban dari pertanyaan kedua sudah diberikan? Baik, kepada penjawab Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Vicky, yaitu pertanyaannya bagaimana cara menanamkan kepedulian pada anak usia dini. Menurut saya menanamkan kepedulian pada anak usia dini sangat penting untuk membentuk karakter. Dan cara-cara menanamkan kepedulian pada anak usia dini itu 1. Memberikan contoh yang baik, 2. Berikan kesempatan pada anak untuk membantu, 3. Berikan edukasi tentang kepedulian. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus sekali. Bagaimana menjawab pertanyaan? Bagaimana pertanyaan? Jawabannya saya terima dengan baik. Baik, dari jawaban saya